Tanda-tandanya, kalau orang itu belum siap menerima energi besar dari kodam penjaga, adalah sering dirasuki makhluk gaib. Biasanya ya, itu sering dirasuki makhluk gaib, sering kesurupan. Ojo turu sore kaki, ono diwanganglang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang belum siap menerima energi besar dari kodam penjaga. Jadi, orang yang akan didampingi oleh kodam biasanya itu melalui proses-proses tertentu. Dan yang dirasakan oleh mereka ini juga berbeda-beda. Nah, kodam penjaga atau penjaga gaib ini juga mempunyai energi yang berbeda-beda. Ada yang energinya besar, ada juga yang energinya sedang, ada juga yang energinya rendah. Nah, kalau kodam penjaga ini energinya besar dan orang yang akan didampingi ini belum siap, nah, itu biasanya mempunyai tanda-tanda tertentu yang dirasakan oleh orang itu tadi. Nah, apa saja itu cirinya atau tandanya? Yang pertama, biasanya sakit ya. Jadi sakit dulu kadang-kadang, itu sakitnya lama. Dan kalau dicek secara dokter, ya wajar-wajar saja. Tetapi yang dirasakan itu sakit. Kadang itu lemes, itu dan lama, itu kadang bisa berbulan-bulan bahkan tahun. Ini kalau kodam penjaganya, ini energinya besar. Jadi sakit dulu. Lihat tujuannya apa sakit ini? Diberi rasa sakit, yang dirasakan sakit itu tadi, tujuannya adalah supaya orang itu tadi lebih bersabar dan lebih kuat. Supaya nanti ketika rasa sabarnya semakin tinggi, rasa ikhlasnya menjalani sakit semakin tinggi, otomatis energinya akan semakin besar. Nah, ketika energi orang itu sudah selaras dengan energi kodam penjaganya, maka apa? Kodam penjaga atau penjaga gaib yang energinya besar ini tadi langsung mendampingi orang itu tadi. Itu makanya apa? Ada proses sakit dulu biasanya. Kalau energinya besar. Kemudian yang nomor 2, tanda-tandanya kalau orang itu belum siap menerima energi besar dari kodam penjaga
adalah sering dirasuki makhluk gaib. Biasanya ya, itu sering dirasuki makhluk gaib, sering kesurupan. Jadi kadang datang pergi, nanti gitu datang lagi pergi, tidak bisa untuk menjaga secara permanen, belum bisa. Karena apa? Energi orang tersebut dengan energi kodam penjaga ini belum selaras. Nah, nanti lama-kelamaan ketika energi orang tersebut itu sudah selaras dengan kodam penjaganya yang energinya besar, maka nanti juga tidak bakal kerasukan lagi, tidak gampang kerasukan. Itu. Kemudian ciri selanjutnya, orang yang belum siap menerima energi besar dari kodam penjaga atau kodam pendamping, ini biasanya emosi, jadi emosinan. Wongi gampang nesu, gak labil, emosinya ini labil sekali. Bahkan kadang-kadang itu hilang kendali. Tetapi nanti lama-kelamaan ya, kalau sudah selaras energinya, itu ya bisa mengontrol emosi, nanti stabil dan bisa mengendalikan dirinya secara penuh. Nah, itu nanti baru kodam penjaga ini tadi yang energinya besar baru mau mendampingi. Kalau masih emosi dan semacam itu atau masih labil, itu berarti kodam penjaga yang energinya besar ini belum benar-benar mendampingi. Itu. Kemudian ciri selanjutnya atau tandanya, kalau orang itu belum siap menerima energi besar dari kodam penjaga, biasanya sering linglung. Kadang ini domblong, itu. Kadang logikanya ini tidak jalan. Kayak ada yang dilamunkan gitu loh, linglung. Kadang diajak ngomong itu tidak nyambung. Kadang-kadang semacam itu. Seperti asik dalam dunianya sendiri. Dan biasanya ketika linglung itu ya sudah tidak ingat apa-apa yang ada di sekitarnya. Dan biasanya sering menyendiri. Kalau dilihat ya seperti orang lamun saja itu. Nah, itu tandanya kalau orang tersebut itu belum siap menerima energi besar daripada kodam penjaga. Nah, itu tandanya semacam itu. Itu artinya baru proses awal, proses. Tetapi nanti kalau sudah selaras energinya ya tidak linglung. Kemudian tanda selanjutnya, kalau orang ini belum siap menerima energi besar dari kodam penjaga, ini biasanya pikirannya kacau. Nah, jadi pikiran ini kadang-kadang ini kacau sekali. Diajak mikir ini tidak bisa. Orang ngomong A mungkin jawabnya mungkin Z. Nah, ini kadang-kadang semacam itu. Ini karena apa? Itu tadi belum selaras energinya dengan energi besar dari kodam penjaga. Jadi pikirannya kacau, kalah energi. Ini artinya belum siap orang tersebut untuk didampingi kodam yang memang energinya besar. Kemudian ciri selanjutnya, orang yang belum siap menerima energi besar dari kodam penjaga ini biasanya sering menyendiri. Jadi cara nalare ini gak umum, sering menyendiri. Jadi sangat sulit untuk bergaul. Temannya biasanya sangat sedikit biasanya. Itu, jadi sering menyendiri. Sering menyendiri, kemudian juga dari teman-temannya ini kadang-kadang itu sangat sulit sekali lah untuk bergaul. Itu tandanya kalau memang energinya ini belum selaras dengan energi besar kodam penjaga. Jadi dia belum siap untuk menerima kodam pendamping yang energinya besar itu tadi. Kemudian tanda selanjutnya, biasanya
itu juga merasa ketakutan yang berlebihan. Ya karena mungkin sering kadang terbuka, kadang enggak gitu toh. Nah, gerbang gaibnya itu atau mata batinnya itu kadang buka, kadang nutup. Akhirnya apa? Ketika membuka dan dia melihat makhluk-makhluk dari alam astral, nah itu kadang-kadang takut yang berlebihan, takut yang berlebihan. Ini artinya belum selaras. Kalau sudah selaras energinya dengan kodam penjaga yang energinya besar, ya tidak takut, sudah bisa membedakan, oh ini makhluk alam gaib, oh ini manusia. Tetapi kalau belum siap, biasanya itu takut yang berlebihan karena apa? Belum bisa membedakan ini makhluk alam astral atau manusia. Nah, semacam itu. Ini salah satu tanda atau ciri kalau orang tersebut ini belum siap untuk menerima energi besar dari kodam penjaga. Ya, supaya lebih cepat untuk selaras energi orang tersebut dengan kodam penjaga, yang paling cepat ya laku tirakat. Boleh dengan puasa mutih juga boleh. Dengan semedi atau meditasi juga bisa. Dengan wirid, dengan ketenangan batin juga bisa. Nah, itu. Dengan beribadah yang semaksimal mungkin menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ini juga bisa. Ini untuk mempercepat. Intinya adalah gemar laku tirakat. Itu. Ya, jadi itu tanda-tandanya atau ciri-cirinya orang yang belum siap menerima energi besar dari kodam penjaga. Oke, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur mungkin yang punya pengalaman akan didampingi kodam penjaga, sering sakit, sering mengalami hal-hal aneh segala macam, monggo berbagi pengalaman saja dengan sedulur yang lain di kolom komentar. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.